Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Harapan cerah PSSI temui Ketua FIFA, Martin Paes lolos sidang arbitrase CAS langsung dimainkan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali membawa kabar baik yang menggembirakan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Setelah melalui berbagai tantangan, PSSI berhasil menemui Ketua FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas masa depan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh harapan dan optimisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan perhatian dari FIFA. Pertemuan ini membuka banyak peluang bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, ujar Erick Thohir. Gianni Infantino, Ketua FIFA, memberikan dukungannya terhadap upaya PSSI. Sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan banyak orang. Indonesia memiliki potensi besar dan kami siap membantu mewujudkan visi besar PSSI, kata Infantino. Selain pertemuan dengan Ketua FIFA, kabar baik lainnya datang dari kemenangan PSSI di sidang arbitrase olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS. Sidang ini terkait dengan perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu. Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Kemenangan di CAS merupakan tonggak penting bagi PSSI. Ini membuktikan bahwa kami berada di jalur yang benar dan akan terus berjuang untuk kebaikan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan suntikan moral dengan kedatangan penjaga gawang bertalenta, Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer ini resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung dimainkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia di round 3. Martin adalah pemain yang luar biasa. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami. Kami sangat menantikan kontribusinya dalam pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi dua pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Australia. Kedua negara ini dikenal memiliki tim yang kuat dan berpengalaman di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia optimistis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Kami menghormati Arab Saudi dan Australia sebagai lawan yang tangguh, namun kami juga memiliki tekad yang besar untuk meraih kemenangan. Tim ini telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Shin Tae-yong. Dengan berbagai kabar baik ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berjaya di kancah internasional semakin besar. Dukungan dari FIFA, kemenangan di CAS, serta kehadiran Martin Paes menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus bekerja keras dan berjuang demi mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, ujar Erick Thohir menutup pernyataannya. Dengan semangat dan kerja keras yang terus ditunjukkan, harapan cerah untuk sepak bola Indonesia kini semakin nyata. Seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, membawa harapan dan doa dari jutaan pendukung setia di tanah air. Teka-teki pemain naturalisasi Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Proses naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik perhatian publik. Arya Sinulinga, seorang petinggi PSSI, memberikan bocoran terkait pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Meskipun nama pemain tersebut masih dirahasiakan, Arya mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sedang berjalan dengan lancar. Yang pasti memang kami lagi urus, kata Arya Sinulinga. Lagi proses, dokumen sudah masuk. Pernyataan ini tentu membuat para pencinta sepak bola Indonesia penasaran.
Nama-nama pemain keturunan yang akan diproses naturalisasi disebut-sebut berada di luar dari nama-nama yang sudah beredar di media selama ini. Nama-nama sedikit di luar dari yang beredar, tambah Arya. Menurut informasi yang beredar, pemain keturunan yang akan dinaturalisasi tersebut berasal dari Belanda. Ini semakin memperkuat spekulasi di kalangan publik bahwa nama-nama seperti Daan Rots dan Mees Hilgers menjadi kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Daan Rots, yang saat ini bermain sebagai penyerang sayap untuk FC Twente, memiliki kemampuan dribble dan kecepatan yang mumpuni. Di sisi lain, Mees Hilgers, seorang bek tengah muda yang juga bermain untuk FC Twente, dikenal dengan ketenangan dan ketangguhannya dalam bertahan. Keduanya telah menunjukkan performa yang impresif di Eredivisie, Liga Utama Belanda, dan menjadi perhatian banyak pengamat sepak bola di Indonesia. Namun, dengan adanya pernyataan dari Arya Sinulinga bahwa nama-nama yang sedang diproses naturalisasi sedikit di luar dari yang beredar, publik harus menunggu pengumuman resmi dari PSSI untuk mengetahui siapa sebenarnya pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas dan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil yang lebih baik di ajang-ajang internasional mendatang. Terlepas dari spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti adalah bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk mempersiapkan tim terbaik demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan harapan dari masyarakat Indonesia tentunya sangat diharapkan untuk menyukseskan proses ini dan memberikan semangat kepada para pemain yang akan berjuang di lapangan hijau. Dengan segala persiapan yang dilakukan, harapan besar bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dan tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua menantikan kabar baik dan perkembangan selanjutnya dari PSSI terkait proses naturalisasi ini. Di sisi lain, pelatih Australia waspada kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Mees Hilgers serta Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers juga Daan Rots. Pelatih Australia menilai kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots bisa membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Taktik bagus dibangun pelatih Shin Tae-Yang untuk merekrut Mees Hilgers serta Daan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots, pemain berusia 22 tahun yang bermain sebagai penyerang untuk FC Twente di Eredivisie, dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam. Penampilan impresifnya di Liga Belanda membuat PSSI meliriknya sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, Mees Hilgers, seorang bek tengah berusia 21 tahun yang juga bermain untuk FC Twente, telah menunjukkan performa solid di lini belakang. Keberadaannya di pertahanan diharapkan dapat menambah kekuatan dan stabilitas di sektor belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain ini sudah memasuki tahap awal. PSSI telah menghubungi keluarga dan agen dari kedua pemain untuk membicarakan kemungkinan mereka bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan juga tengah disiapkan. Proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Namun, kami optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menyelesaikan ini sebelum kualifikasi dimulai, tambah Thohir. David Jonathan siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathan.
Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diutarakan oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Pemain muda berbakat, David Jonathans, yang saat ini bermain untuk klub raksasa Jerman, Bayern Munchen, dilaporkan siap untuk dinaturalisasi demi memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini diambil menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi tantangan berat untuk lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. David Jonathans, yang baru berusia 22 tahun, telah menunjukkan performa gemilang bersama Bayern Munchen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini telah mencuri perhatian banyak pihak berkat kemampuan dribbling yang luar biasa, visi bermain yang tajam, serta kemampuan mencetak gol dari lini tengah. Karir Jonathans semakin menanjak setelah tampil impresif di beberapa pertandingan Bundesliga musim ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Jonathans sedang dalam tahap finalisasi. Kami sangat senang bisa mencapai kesepakatan dengan David dan keluarganya. Kami percaya bahwa kehadiran David akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi tim nasional kita, ujar Thohir. Proses naturalisasi pemain bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi penting bagi tim nasional. Namun, kasus David Jonathans terasa istimewa karena ia masih berada dalam usia emas karirnya dan bermain di salah satu klub terbesar di dunia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar ini. David Jonathans adalah pemain dengan kualitas kelas dunia. Kehadirannya akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad kami. Kami sangat optimis dengan peluang kami di kualifikasi Piala Dunia nanti, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi persnya. Di sisi lain, David Jonathans sendiri mengungkapkan kebahagiaannya atas kesempatan ini. Saya merasa sangat terhormat dan bersemangat untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Keluarga saya memiliki akar yang kuat di Indonesia, dan saya selalu merasa dekat dengan budaya serta masyarakat di sana. Ini adalah kesempatan besar untuk memberikan yang terbaik bagi negara yang saya cintai, katanya. Banyak pengamat sepak bola yang percaya bahwa dengan kehadiran Jonathans, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. David adalah pemain yang memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Dia bisa menjadi pembeda yang selama ini dicari oleh tim nasional Indonesia, ujar salah satu analis sepak bola terkemuka. Indonesia akan memulai perjuangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup yang belum diumumkan. Dukungan dan antusiasme dari para supporter tentunya akan menjadi dorongan semangat bagi tim Garuda untuk meraih hasil terbaik. Langkah naturalisasi David Jonathans ini bukan hanya sekadar strategi untuk memperkuat tim nasional, tetapi juga menjadi simbol harapan dan ambisi besar Indonesia dalam meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Dengan potensi yang dimiliki oleh Jonathans dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Indonesia siap menghadapi tantangan dan mewujudkan mimpi besar berlaga di Piala Dunia 2026. PSSI berencana naturalisasi Ian Maatsen untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang mempertimbangkan langkah strategis yang mengejutkan dengan merencanakan naturalisasi pemain muda berbakat Ian Maatsen. Langkah ini dilakukan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, di mana Indonesia berharap dapat memperkuat skuadnya untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ian Maatsen, pemain sepak bola kelahiran Belanda, saat ini bermain untuk Burnley di Liga Premier Inggris. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal karena kemampuan teknisnya yang luar biasa dan fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi, terutama sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Maatsen telah menunjukkan performa gemilang di klubnya, yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. Keputusan PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Maatsen bukan tanpa alasan. Kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Maatsen diakini dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia.
Di tengah persaingan yang semakin ketat di kualifikasi Piala Dunia, kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa diharapkan dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim nasional dan memberikan yang terbaik bagi negara ini, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah wawancara eksklusif. Ian Maatsen adalah pemain muda dengan potensi besar. Kami percaya dia bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Langkah ini mendapat sambutan beragam dari berbagai kalangan. Beberapa pihak melihat ini sebagai langkah positif yang dapat membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Namun, ada juga yang merasa bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal. Naturalisasi pemain asing adalah strategi yang sah dalam sepak bola modern. Banyak negara telah melakukannya dan berhasil. Namun, kita juga harus tetap memperhatikan pembinaan pemain muda lokal agar sepak bola Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan, kata seorang pengamat sepak bola nasional. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi sebelum Maatsen dapat bermain untuk Indonesia. Selain itu, Maatsen juga harus siap beradaptasi dengan lingkungan baru dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas. Saya sangat terhormat jika diberikan kesempatan untuk bermain untuk Indonesia, kata Maatsen dalam sebuah wawancara. Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini. Indonesia akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Mereka akan bertemu dengan beberapa tim kuat dari Asia, dan setiap poin sangat berharga untuk lolos ke putaran berikutnya. Dengan potensi masuknya Ian Maatsen, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia semakin besar. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air menantikan kabar lebih lanjut mengenai proses naturalisasi ini. Mereka berharap kehadiran Maatsen dapat membawa perubahan positif dan mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Ini adalah momen yang mendebarkan bagi sepak bola Indonesia. Kami semua berharap yang terbaik untuk Ian Maatsen dan timnas Indonesia, ujar seorang penggemar setia timnas. Dengan berbagai persiapan yang sedang dilakukan, PSSI berharap dapat memberikan kejutan dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi Ian Maatsen, yang diharapkan dapat segera selesai dan memberikan dampak positif bagi perjalanan timnas Indonesia di kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini. Reno Muns jadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tampaknya semakin serius dalam upaya memperkuat tim nasional mereka menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah menaturalisasi pemain berdarah campuran, Reno Muns, yang kini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Reno Muns, pemain berusia 23 tahun ini, memiliki darah Indonesia dari ibunya dan Jerman dari ayahnya. Muns saat ini bermain untuk klub Bundesliga, SC Freiburg, dan telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Sebagai gelandang serang, Muns dikenal memiliki visi bermain yang tajam, kemampuan dribbling yang luar biasa, dan tendangan jarak jauh yang akurat. Potensinya di lapangan hijau membuat PSSI melihatnya sebagai aset berharga yang dapat memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan Muns dan agennya. Kami sangat tertarik dengan kemampuan Reno Muns dan percaya dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia. Kami sudah memulai diskusi dan berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar, ujar Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Langkah ini bukan tanpa tantangan. Proses naturalisasi memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan FIFA. Namun, PSSI optimis bahwa semua persyaratan dapat dipenuhi mengingat kontribusi besar yang bisa diberikan Muns kepada tim nasional. Reno Muns sendiri, dalam wawancara singkat dengan media Jerman, menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi Indonesia. Saya bangga dengan warisan budaya Indonesia dari ibu saya. Bermain untuk tim nasional Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga.
Saya siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan, ujar Muns. Reaksi publik terhadap rencana ini beragam. Sebagian besar pendukung sepak bola Indonesia menyambut baik rencana ini, berharap kehadiran Muns dapat meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Namun, ada juga yang mengingatkan pentingnya mengembangkan pemain lokal dan tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. PSSI sendiri berjanji akan tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat lokal melalui program pembinaan usia dini dan kompetisi lokal yang lebih kompetitif. Naturalisasi adalah salah satu strategi jangka pendek kami. Namun, kami tetap berkomitmen untuk membina dan mengembangkan pemain-pemain muda berbakat dari seluruh Indonesia, tambah Thohir. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Dengan lawan-lawan tangguh dari Asia, kehadiran pemain berkualitas internasional seperti Reno Muns diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan teknis bagi skuad Garuda. Para penggemar sepak bola Indonesia pun kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses naturalisasi ini, berharap mimpi tampil di panggung Piala Dunia semakin mendekati kenyataan. Dengan potensi yang dimiliki Reno Muns dan dukungan penuh dari PSSI, harapan untuk melihat tim nasional Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 semakin besar. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Reno Muns akan menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kesempatan Martin Paes bermain untuk timnas Indonesia di putaran 3 berbuah manis usai Erick Thohir bertemu Presiden FIFA. Kesempatan Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran 3 akhirnya terwujud setelah melewati berbagai rintangan dan proses yang panjang. Sang kiper, yang sebelumnya terkendala regulasi FIFA karena pernah memperkuat timnas Belanda U21 di saat usianya sudah menginjak 22 tahun, akhirnya mendapat angin segar setelah serangkaian upaya keras yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Situasi ini bermula ketika Martin Paes, penjaga gawang yang kini berusia 26 tahun, mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, keinginannya untuk membela Merah Putih sempat terhambat oleh regulasi FIFA yang melarang pemain untuk beralih tim nasional setelah memperkuat timnas junior negara lain saat usianya di atas 21 tahun. Dalam kasus Paes, ia pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada tahun 2020, ketika usianya sudah menginjak 22 tahun. Namun, situasi ini kemudian menjadi lebih kompleks karena pertandingan yang diikuti Paes saat memperkuat Belanda U21 berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19. Pada masa itu, berbagai kompetisi sepak bola di seluruh dunia mengalami penyesuaian jadwal dan regulasi, termasuk pertandingan tingkat internasional. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan berbagai turnamen, termasuk ajang yang diikuti oleh Paes. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Paes dan pentingnya kehadirannya bagi timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Thohir memutuskan untuk bertemu langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, guna membahas kasus ini secara mendalam dan mencari solusi terbaik. Pertemuan antara Erick Thohir dan Gianni Infantino berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, Thohir menjelaskan secara rinci mengenai situasi yang dihadapi Paes, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk memperkuat Belanda U21 pada masa pandemi. Thohir juga menekankan bahwa Paes memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membela timnas Garuda di kancah internasional. Setelah melalui berbagai pembahasan dan pertimbangan, akhirnya FIFA memutuskan untuk memberikan keringanan terhadap Martin Paes. Mereka mengakui bahwa pertandingan yang diikuti Paes pada tahun 2020 terjadi dalam situasi luar biasa yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, sehingga regulasi yang ada bisa diberikan fleksibilitas. Sidang arbitrase yang diadakan oleh FIFA akhirnya memutuskan bahwa Paes diizinkan untuk beralih kewarganegaraan sepak bola dan memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini disambut gembira oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Martin Paes, yang telah menantikan momen ini dengan penuh harap, akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resminya, Paes mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas keputusan FIFA.
Ia juga berterima kasih kepada Erick Thohir dan seluruh pihak yang telah mendukungnya selama proses ini. Saya sangat bahagia dan merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini adalah impian saya sejak lama, dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkannya, terutama kepada Bapak Erick Thohir yang telah berjuang keras untuk saya. Saya siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Paes dengan penuh semangat. Dengan kehadiran Martin Paes, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih solid dan tangguh di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di bawah Mister Gawang akan memberikan kepercayaan diri tambahan bagi seluruh tim, serta menambah kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional. Kisah perjuangan Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda lainnya. Ini membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang kuat, berbagai rintangan bisa diatasi, dan impian besar bisa diwujudkan. Sekarang, semua mata tertuju pada kiprah Paes di putaran 3, di mana ia diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia.